Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Alhamdulillah alamin, pada sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk melanjutkan kuliah kita di mata kuliah statistika. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat, mudah-mudahan bisa segera sembuh. Amin. Allahumma amin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, sekaligus nanti akan saya berikan penugasan sebagai pengganti atau nilai UTS. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari masih hampir sama dengan materi kemarin, ya, yaitu terkait dengan statistika deskriptif, ya. Tapi bagaimana kita menggunakan data yang diolah dari apa namanya untuk gain score, ya. Jadi tepatnya adalah bagaimana kita melihat atau ingin menganalisis kenaikan, ya, peningkatan. Jadi namanya kita meneliti itu kan ada data pretest, kemudian ada data post-test. Nah, salah satu selain kita mendeskripsikan rata-rata berapa, minimal, maksimal, atau statistika deskriptif, maka penting sekali kita juga menyajikan gain score. Ya, jadi selisih kenaikan post-test dengan pre-test di situ. Nah, sekilas di sini kita bisa mengkategorikan gain score itu atau kenaikannya itu kategori tinggi, sedang, atau rendah. Nah, di sini kita juga tentunya karena dalam penelitian itu ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Maka N-gain itu atau gain score itu nanti perlu kita bandingkan antara kelas eksperimen yang kita berikan inovasi pembelajaran dengan kelas kontrol yang kelas yang biasa berjalan sehari-hari di kelas kita di situ. Nah, tujuan hari ini adalah teman-teman bisa melakukan ya analisis untuk mengetahui peningkatan. Hasil sesuai dengan judul penelitian masing-masing, tapi di sini adalah kita buat secara umum ya. Kita harus bisa menganalisis ya dari data pretest dan posttest. Kita buat umum. Jadi hasil belajar itu kan dijadikan adanya pretest dan posttest. Nah, kalau gain atau gain score itu hanya mencari selisih kenaikan dari post-test dikurangi dengan pretest. Nah, ini jarang digunakan ya karena informasinya itu setengah-setengah ya. Kenaikannya itu berapa ya. Nah, di sini kita langsung saja. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalkan siswa A itu pretestnya 80, post-testnya 90, gainnya kan 10. Kemudian pretest yang kelas siswa B itu pretestnya 40, post-testnya 50. Kalau hanya menggunakan gain score biasa kayak gini, ya, maka selisihnya itu sama-sama 10. Nah, jadi ini kan standarnya kan jauh beda. Jadi siswa A itu untuk menaikkan level, itu tentunya tingkat kesukarannya atau daya kemampuan intelektual yang dikerahkan itu lebih tinggi dibanding siswa B, ya. Padahal gennya sama-sama dengan 10. Nah, sehingga di situ yang analisis hanya gain score itu lemahnya di sini, ya. Kemudian untuk menstandarkan, maka kita menggunakan analisis yang namanya N-gain, ya, atau kita kenal dengan gain yang ternormalisasi. Nah, di situ. Rumusnya kita modifikasi, tadi hanya post-test dikurangi dengan pre-test. Kalau N-gain itu adalah post-test dikurangi pre-test dibagi dengan skor maksimal dikurangi dengan pre-test. Nah, di sini. Nanti pasti teman-teman akan menerapkan
Jadi misalkan di tujuan penelitian adalah pertama ingin menghasilkan produk apa mungkin media LKPD ya terintegrasi atau berbasis yang valid menurut para pakar pendidikan ya. Yang kedua adalah untuk mengetahui peningkatan. Nah, kata-kata peningkatan itu tentunya kita akan melihatnya dari aspek gain score maupun end gain ya di situ. Nah, kemudian ada juga tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas. Nah, kalau efektivitas kita tingkatkan lagi yaitu uji statistika inferensial. Ya, jadi konteks penelitian kita dalam menghasilkan produk pendidikan itu adalah menghasilkan produk yang memenuhi standar valid. Nah, di situ ya valid itu melibatkan pakar, penilaian pakar, dan juga mungkin dengan berbagai macam analisis, baik validitas konten, ya, dengan rumus Lausi, Gregory, dan seterusnya, kemudian indeks kappa, kemudian kita akan menerapkan produk itu sehingga kita mengetahui kepraktisan. Nah, kepraktisan itu kita juga menganalisisnya, ya, konversi skala untuk mengetahui kepraktisan, apakah kategori sangat praktis atau praktis biasa atau kurang praktis dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitasnya. Nah, kalau konteks proposal penelitian atau naskah tesis itu dari rumusan masalah itu kan dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian. Nah, yang pertanyaan penelitian nomor 3 itu salah satunya bisa kita breakdown bagaimana peningkatan ya mungkin aspek ya tergantung dari judul ya peningkatan keterampilan berpikir kritis, peningkatan bersikap peduli lingkungan setelah implementasi pembelajaran yang teman-teman lakukan di kelas. Nah, setelah mengetahui atau mungkin pertanyaan bagaimana peningkatan, maka berikutnya adalah apakah terdapat perbedaan. Nah, kalau uji beda itu berarti kita menggunakan inferensial, yaitu kalau level S2 pada batrikatnya 2, maka menggunakan uji MANOVA. Nah, kemudian setelah mengetahui ada tidaknya beda, ternyata ada beda, maka kita akan menganalisisnya lebih lanjut efek Zeiss, ukuran efeknya berapa. Nah, efek itu kan efek Zeiss, ukuran pengaruh. Ya, seberapa besar efektivitasnya. Ya, efektivitas itu sebenarnya dari efek, kemudian seberapa besar pengaruhnya, apakah tinggi, sedang, rendah. Nanti akan kita pelajari besok-besok, ya, materi di pekan-pekan mendatang. Nah, di sini kita akan praktekkan, ya, bagaimana endgain gitu kita olah ya dengan menggunakan Excel. Kemudian Excel itu kita selesaikan tambahkan dengan deskriptif statistiknya dengan SPSS dan juga grafiknya. Nah, di situ. Contoh di sini kita mendapatkan data pretest 45, post-testnya 75. Maka endgainnya bagaimana? Post-test kurangi pretest ya, dibagi dengan skala maksimal nilai. Ya, umumnya itu kan 100 ya, 100 dikurangi dengan pretest. Ketemu 0,545. Nah, di sini nanti teman-teman buat kategori ya. Umumnya adalah 0,7 lebih ya, entah itu 0,71, 0,72 dan seterusnya. Itu kategori peningkatannya itu tinggi ya. Kemudian 0,3 ya sama dengan 0,7 ya. Itu adalah sedang, kemudian kurang dari 0,3 adalah rendah. Nah, karena dia masuk 0,5 itu rentangnya di sini, maka dengan data ini peningkatan siswa ini tergolong kategori sedang. Nah, di situ. Nah, di sini kita langsung saja, dari nggak usah lama-lama dalam eh, teori. Intinya adalah peningkatan hasil belajar itu kita lihat dari gain score dan juga gain score ternormalisasi atau endgain. Ya. Kemudian langkahnya bagaimana? Jadi kita menggunakan data pretest dan post-test setiap siswa. Ya, dari
siswa pertama sampai dengan siswa terakhir, ya, absen pertama, absen kedua berapa. Kemudian skor maksimal ideal tes itu berapa? Tentunya kalau konteks kita itu nilai maksimal adalah 100. Kemudian hitung gen skor, kemudian n gen, kemudian kita dari sini kalau sudah temu kita bisa melihat, kita masukkan dalam statistika deskriptif, ya, sehingga kita mendapatkan rata-ratanya berapa, kemudian kita bisa menyimpulkannya seperti ini, ya. Jadi kalau dia lebih dari ini, ya, jadi kategorinya lebih besar 0,7 lah. Ini tadi kita uh, jelaskan lagi. Lebih besar 0,7 tinggi, kemudian rentang 0,3, kurang sampai 0,7 sedang, kurang dari 0,3 itu rendah. Nah, kalau sudah selesai baru kita interpretasikan satu persatu, kemudian kita sajikan dalam grafik atau tabel. Nah, sebagai contoh, ya. Contohnya seperti ini misalkan, ya, nanti tugasnya ini teman-teman, ya, yaitu data pretest, post-test, kelas eksperimen, kelas kontrol. Sebagai contoh di sini kita akan sajikan, misalkan di sini saya hapus dulu, ya. Jadi ini saya hapus semua dulu. Jadi ini adalah kelas kontrol. Nah, dari sini kita mendapatkan data siswa satu, post pretestnya sekian, post testnya sekian. Gen skornya bagaimana? Kita cukup begini, ya. Kan sudah kita berikan rumus-rumus dasar sama dengan, ya, yaitu post test dikurangi dengan pretest. Nah, ketemu satu, dia naiknya itu adalah 30. Kemudian NG-nya berapa? NG adalah gen score ini dibagi dengan nilai maksimal 100 dikurangi dengan pretestnya di sini. Nah, kalau ada satu ketemu, kemudian di sini. Oh, ternyata gen score-nya ini adalah kenaikannya kategori sedang. Nah, kategori kita bisa me- menggunakan manual. Kalau di sini kan sedang, ya. Sedang sesuai dengan teori yang kita sepakati di sini. Rentangnya 0,3 sampai dengan 0,7 atau dari 0,3 kurang dari 0,7, gennya adalah kategori sedang, ya. Tapi kalau kita gunakan Excel kita bisa menggunakan rumus if, ya, sama dengan if, kemudian kurung buka, selnya di sini, ya, lebih besar sama dengan, nah, 0,7, ya, kemudian titik koma ini adalah tinggi, kemudian petik tutup, kemudian di sini lagi fungsi if lagi, ya. Kemudian kita terapkan pada di sini, ya. Nah, di sini lagi yaitu apa namanya? Lebih besar, ya. Lebih besar sama dengan, sorry, kita buka dulu tadi lupa, ya. Oke, 0,3 maksud berarti kategori sama dengan, ya. 0,3, ya. Nah, kemudian di sini kategorinya adalah sedang, kemudian kita tutup, kemudian di sini, sorry, mungkin ada lagi, ya. Sini, kemudian kalau tidak sedang dia rendah. Rendah. Nanti kita cek bisa nggak rumusnya ini. Nah, nah, di sini, ya. Jadi rumusnya sudah kita buat seperti ini, ya. Jadi ini adalah fungsi if. Tapi ini nggak wajib, ya, teman-teman. Kalau bingung, ya nggak harus pakai ini. Ini yang jelas kategorinya seperti ini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sampai terakhir. Nah, sudah ketemu seperti ini, ya. Jadi rumusnya satu selesai langsung tarik ke bawah ketemu, ya. Nah, kemudian kita coba satu lagi, teman-teman. Ini adalah untuk yang contoh analisis, ya. Contohnya ini untuk yang data kelas kontrol. Kemudian kita terapkan pada data untuk kelas eksperimen. Saya berikan kode E, ya, di belakangnya. Kemudian di sini gen score sama. Rumusnya adalah post test dikurangi dengan pretest. Nah, kemudian n-nya sama dengan ini
dibagi dengan 100 kurangi dengan pretestnya di sini. Nah, ketemu sekian, kemudian fungsi if sama dengan if, ya. Nah, kita gunakan ini selnya, ya. Lebih besar sama dengan 0,7, ya. Ini adalah tinggi, titik koma, kemudian fungsi if lagi, kita gunakan endgen sini, yaitu lebih besar sama dengan 0,3, dia sedang, kemudian kalau selain itu adalah rendah. Nah, tapi ini teman-teman perhatikan setiap laptop itu ada yang titik koma dan cuma koma. Ya, jadi Excelnya itu setiap laptop kadang beda. Seperti halnya kemarin ada yang titik koma itu pakai tanda titik, ada koma atau desimal menggunakan tanda desimal. Nah, seperti ini ketemu karena 0,7 ya. Nah, ketemu satu ini selesai, satu baris kita langsung terapkan di sini. Nah, nah, sudah ketemu seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita akan menyajikan ya nilai ini kepada SPSS. Ya, kita akan menyajikan secara deskriptif nilai gain score-nya, terutama endgain ya, karena endgain itu yang bisa kita laporkan secara umum ya. Jadi kalau cuma gain score itu kan cuma kenaikan. Ya, kenaikan 10 itu belum tentu 10 di siswa A dengan siswa B atau siswa C itu bisa sama-sama 10 tapi kategori mungkin beda. Ya, sehingga yang kita laporkan adalah kebanyakan endgain-nya. Maka kita kembali ke sini, ya kita akan buat variabel di sini. Nah, kita masukkan apa namanya variabel yang akan kita analisis, ya. Di sini kita buat pretest, kelas kontrol, kemudian post test, kelas kontrol, kemudian atau mungkin sorry ini ya, kita ganti aja endgain ya, endgain kelas kontrol, kemudian endgain karena kita butuhnya endgain, kemudian endgain kelas kelas eksperimen ya. Kalau kita buat grafik dua-duanya kita butuh kelas kemudian endgain secara umum ya di sini. Nah, kemudian kelas itu kita berikan kalau ini measure ya, kita buat kalau yang ini pasti scale, sini juga scale, yang kelas ini harus nominal ya, karena membedakan kelas eksperimen sama kelas kontrol. Kalau endgain ini juga skala ya. Kita berikan value di sini kelas. Nah, di sini satu itu kelas kontrol, kemudian dua ini kelas eksperimen. Eksperimen. Nah, setelah ini, nah, sebentar ya teman-teman. Baik, kita teruskan kembali ya. Nah, setelah ini kita akan masukkan datanya. Nah, sudah muncul kita dapat endgain kelas kontrol, endgain eksperimen, kemudian kelas endgain secara umum. Nah, kita masukkan dulu untuk yang data pertama adalah kelas kontrol. Kita copy ya. Jadi kalau Excel itu beberapa desimal bentuknya titik, ada yang bentuknya koma. Sedangkan SPSS itu desimal tandanya adalah titik. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang kelas eksperimen juga sama. Ya, kita ambil yang sini, endgen kelas eksperimen. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, kemudian kode satu.
ya. Kode satu ini menunjukkan kelas kontrol. Ini kita desimalnya dihilangkan biar lebih rapi, ya. Nah, seperti ini. Ini sebanyak jumlah siswa yang ikut sebagai kelas kontrol. Nah, sampai sini ya. Jadi ini kelas kontrol. Kita copy lagi di sini, ya. Kita copy, taruh di sini. Kemudian dua, ya, dua ini sebagai kelas eksperimen. Kita ambilkan dari data ini, ya. Data kelas kontrol. Kita paste di sini. Ini kita lengkapi duanya, ya, sampai dengan siswa terakhir di kelas eksperimen. Nah, cukup sampai sini. Nah, kemudian bagaimana kelas untuk deskriptifnya kan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita gunakan menu analyze, ya, kemudian deskriptif. Kita bisa apa namanya seperti ini deskriptif. Nah, kita mengolahnya adalah nggen kelas C, kelas kontrol sama kelas eksperimen kita masukkan, optionnya kita pilih, ya, kita klik, kita munculkan min jelas, kemudian deviasi, variansi, range, ya, kurtosis, keyness, ya, kita continue, kemudian kita oke, maka di SPSS kita akan di layar satunya ya, maka muncul seperti ini. Nah, jadi kita melihat ternyata rata-rata gain score untuk kelas apa namanya kelas kontrol itu 0,58. Sorry, ini ya rata-rata statistiknya ya. Nah, di sini ya 0,5088. Kelas eksperimennya 0,705. Jadi ini kelas kontrol sedang, kelas eksperimen kategori lebih dari atau 0,7 ya ke atas ya, dia kategori tinggi. Nah, seperti ini. Kemudian kita sajikan bagaimana distribusinya. Ya, kita sama prosesnya, analyze, kemudian deskriptif, frekuensi. Kita melihat apakah gain score-nya itu juga mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, kita masukkan statistiknya, kita pilih ya. Kita munculkan mean, median, modus, jumlah ya, deviasi. Jadi hampir sama nih ya. Jadi deskriptif itu juga masuk di bagian frekuensi. Kita masukkan semua, continue, kemudian kita lihat apa namanya chartnya atau grafiknya. Kita pilih untuk melihat distribusinya bisa histogram, kemudian munculkan di sini ya, show normal curve on histogram, continue. Nah, setelah sampai sini kita oke. Ini masih berproses. Nah, muncul seperti ini sama dengan yang atas ya. Nah, kemudian frekuensinya ini ya. Nah, ini adalah grafiknya ya, histogram, n-gain. Kemudian sini adalah n-gain untuk eksperimen. Nah, di situ. Kemudian kita bisa juga menyajikan dalam bentuk grafik. Ya, grafik. Nah, kita gunakan Grabs, kemudian legasi dialog, kita sajikan dalam bentuk grafik bar, histogram ya, sama histogram. Kita simple, kita define, ini sama dengan sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, di sini kategorinya adalah kelas, ya. Kemudian di sini kita pilih under statistik, kita masukkan n-gain ini, ya. Jadi n-gain ini ada kode satu, itu adalah siswa yang masuk kategori kelas kontrol, kode 2 siswa yang kategori sebagai kelas eksperimen kita masukkan di sini, ya. Kemudian title-nya bisa kita isikan, ya, grafik and gain kelas kelas kontrol ya, tadi kelas kontrol versus kelas eksperimen. Nah, ini kita continue. Kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman ya, maka kita pilih adalah oke. Maka akan berproses ya. Nah, di sini kan sudah muncul ya. Nah, sudah muncul grafik ya.
grafik, N-Gen, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Jadi kelas kontrol itu nilainya sekian, dan sekian ini bisa kita edit kemarin ya, yaitu dengan klik 2 kali pada grafiknya, kita pilih labelnya di sini ya. Nah, ini sudah muncul ya. Teman-teman bisa menambahkan beberapa opsi ya, misalkan warna, fill, dan border ini apa namanya bisa kita fill ya, fill di sini. Nah, kita pilih misalkan kita ganti warna, kemudian kita apply. Nah, dan seterusnya. Atau kita apa namanya sesuai dengan kebutuhan warnanya ya. Ini agak agak lemot nih laptop saya nih. Oke lah. Nah, kemudian kita silang ya. Ini juga kita nah seperti ini ya sudah muncul ya. Ini kalau kita selesaikan, jadi gabungan, pertama kita menghitungnya dari Excel, kemudian data Excel engine-nya itu kita masukkan di dalam SPSS. Nah, di sini. Saya kira ini sangatlah mudah ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan, Pak, apakah boleh hanya menggunakan Excel? Ya, nggak apa-apa. Excel misalkan sudah dapat ini, teman-teman, ya. Kita sudah mendapatkan data seperti ini. Kita copy aja ya. Jadi ini kita copy karena di sini ada rumusnya, maka tidak bisa ujuk-ujuk langsung di copy ya. Ini sekarang kita taruh di sini ya. Nah, ini nggak bisa ya karena di sini ada rumusnya. Maka teman-teman itu yang tadi di copy itu masukkan di Notepad. Kita buka Notepad, kita paste di sini dulu ya. Jadi apa namanya contoh analisisnya tadi ini kita copy, kita masukkan di sini ya. Nah, kita copy, kemudian masukkan di sheet ini, atau mungkin tadi satunya mana ya, saya lupa. Ini saya hapus dulu aja. Nah, jadi seperti ini, kemudian ini baru Ngen kelas kontrol, kemudian Ngen kelas eksperimen, ini juga kita copy, kemudian kita taruh di sini, kita copy. Nah, dari sini. Kemudian kita akan menganalisisnya dengan data analisis yang ada di Excel. Ya, jadi ini juga boleh ya, tidak harus full dengan SPSS. Nah, kita pilih data, kemudian data analisis. Nah, kita pilih deskriptif, kita oke. Nah, kita input sini. Nah, ini kemudian di sini labelnya masuk, summary statistiknya, kemudian oke. Sudah muncul seperti ini hampir sama ya. Nah, ini kita bulatkan apa namanya? 2 desimal. Nah, nah seperti ini juga sama 2 desimal. Nah, kemudian grafiknya bagaimana? Kita buat kelas. Ini adalah Ngen. Mungkin ini bahasanya rata-rata ya. Rata-rata Ngen. Sini adalah kelas kontrol, ini kelas eksperimen. Nah, kemudian di sini teman-teman, nah kita akan membuat grafiknya ya. Kita bisa langsung masukkan, ini kelas kontrol 0,51 boleh dimasukkan 0,51 boleh ya. Ya sini 0,71 ya. Atau kita gunakan ini kita ganti juga boleh. Kita gunakan sama dengan ini sama dengan taruh sini. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah,
Kemudian ini kita blok, kita akan menjadikan sebagai grafik ya. Kita tambahkan ini biar kelihatan. Kita insert, kemudian recommended chart sudah muncul ya. Kita bisa pakai ini juga. Nah, kita biar berwarna seperti ini, kemudian kita oke. Tinggal teman-teman lengkapi apa namanya judulnya, kemudian sumbu X, sumbu Y-nya, kemudian labelnya berapa ada di kolom sini semua. Data label, ya. Kemudian ini bisa juga seperti ini, ya. Kemudian aksisnya, nah di sini tinggal diisi semua. Nah di situ. Oke, sampai sini siapa dari teman-teman ada yang bertanya atau ada hal yang belum jelas silahkan ditanyakan. Jelas semua teman-teman? Kalau tidak bertanya berarti saya asumsikan penjelasan saya bisa diterima dengan baik loh ya. Oke. Nah, kemudian eh, kita akan saya sampaikan juga terkait dengan apa namanya untuk tugas UTS-nya ya. Jadi ini juga tugas, tapi tugasnya semua akan saya modifikasi bagaimana teman-teman bisa menerapkan ya tugas-tugas itu nanti dari tugasnya seperti ini. Nanti saya share kepada teman-teman. Sudah tampak ya tugas untuk pengganti UTS ya. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Nah, intinya adalah apa yang sudah kita kerjakan dari latihan 1 sampai hari ini, itu teman-teman coba modifikasi datanya kepada judul variabel yang teman-teman teliti. Ya, jadi misalkan judul penelitiannya apa, tulis. Ya, nanti mungkin pengembangan apa, itu kan pengembangan LKPD, kemudian pengembangan media, ya. Kebanyakan itu pengembangan, kalau nggak salah LKPD atau media, ya. Paling gampang LKPD lembar kerja ya sesuai dengan variabel yang diteliti. Nah, produk yang diteliti itu kan harus divalidasi. Nah, yang dulu itu sudah pernah belajar validasi apa yang cocok. Saya pakai 2 dosen maka Gregory. Kemudian indeks kappa itu tolong nanti dimodifikasi lagi. Ibaratnya ini adalah gabungan tugas-tugas dari pertama sampai dengan hari ini ditata rapi sesuaikan dengan judul penelitian teman-teman sehingga sampai dengan tengah semester ini teman-teman sudah mendapatkan ilmu dalam menganalisis data seperti apa. Nah, di situ. Nah, ini kan dari termasuk juga apa namanya instrumen soal. Ya, jadi dulu sudah kita latihan data soal, ya soal pilihan ganda, ya itu disajikan ulang aja, tidak apa-apa. Ya, tinggal dimodifikasi instrumen apa. Misalkan saya mengukurnya adalah apa namanya critical thinking, berpikir kritis, maka tuliskan pengujian instrumen berpikir kreatif, apa namanya berpikir kritis seperti apa. Ya. Kemudian, nah, kita juga melakukan pretest dan posttest. Ya, itu juga diolah secara deskriptif, grafiknya, sama dengan endgame-nya. Nah, di situ intinya adalah merapikan tugas-tugas yang sudah teman-teman selesaikan, disesuaikan dengan variabel judul. Nah, ini waktunya 1 pekan, jadi pekan depan itu tidak usah kuliah, tetapi diisi dengan mengupload tugas-tugas eh, hari ini ya. Intinya adalah merapikan dari tugas 1 sampai dengan tugas 8 kalau nggak salah ya. Tugas 8 itu sudah setengah semester ilmu dalam menerapkan statistika dalam konteks penelitian kita. Nah, di situ nanti setelah selesai nanti setengah semester berikutnya kita akan menganalisis lebih lanjut ya uji inferensial yaitu uji empiris, kelas terbatas, kelas luas, termasuk juga untuk mengetahui level efeknya ya. Termasuk juga di situ sebelumnya kita juga harus mendahului ada uji prasyarat. Ya, uji prasyarat, uji normalitas, uji homogenitas itu seperti apa? Ya, di situ. Oke, sampai sini siapa yang ingin bertanya terkait dengan tugas?
Izin Pak bertanya, Nggih, monggo Ibu Indah. untuk penugasan ini data misalkan untuk post-test dan pre-testnya menggunakan yang sudah ada atau bagaimana? Nah, saya berikan kebebasan ya. Kalau yang sudah ada kan juga boleh, artinya yang sudah saya share itu dimodifikasi atau digunakan ulang nggak apa-apa. Artinya tinggal mengganti variabel yang diteliti. Ya. Tetapi kalau membuat data lagi atau mungkin teman-teman sudah punya data yang lain, silakan saja. Ya, bebas. Itu. Sudah punya data belum Bu Indah? Belum, Pak. Nah, ya. Jadi gunakan data yang sudah ada. Sebenarnya cukup menata ulang tugas-tugas satu, tugas dua, tugas tiga, konteks variabelnya diganti saja sesuai dengan judul tesis teman-teman, ya di situ. Tapi kalau mengganti data ya kita harus membuat data ulang lagi, ya artinya ya data itu ya boleh ya karena kan latihan levelnya ya nanti tinggal-tinggal besok pas dapat data baru tinggal itu dimasukkan data sebenarnya sehingga outputnya pun juga otomatis akan berubah di situ. Gitu Bu Indah, ada lagi? Sampun, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin saya share dulu soalnya ya. Oke, sudah saya share di grup ya. Teman-teman bisa menggunakan panduan ya. Mungkin tadi ada yang lihat. Intinya adalah tugas UTS itu adalah merapikan ya tugas-tugas yang sudah dikerjakan dari tugas pertama sama dengan tugas terakhir sesuaikan dengan judul tesis teman-teman. Ya, sehingga harapannya itu ya selama satu semester teman-teman sudah punya gambaran. Ya, besok itu langkah pertama apa yang akan saya lakukan? Pertama kan saya sudah mengembangkan produk. Produk itu akan divalidasi. Berapa dosen? Kalau kita itu dua dosen. Artinya apa? Kita memilih Gregory. Itu. Tetapi apakah boleh pakai yang lain? Boleh. Lausi, boleh. Icon, boleh. Ya. Cuma kalau secara administrasi di tempat kita, validator itu diberikan HR. Ya. HR-nya dari mana? Dari SPP teman-teman. Yang dibuatkan secara keuangan itu dua. Ya, artinya kalau teman-teman menggunakan 5, yang dosen ketiga 4, 5, ini dia tidak mendapatkan HR. Nah, di situ. Jadi standarnya dua, tetapi kalau lebih boleh. Ya. Kemudian kita akan menguji indeks kappa. Seperti apa udah punya, itu kan. Nah, produk itu akan digunakan dalam konteks pembelajaran untuk mengetahui berhasilnya atau efektivitas media atau produk yang kita teliti, maka kita harus menggunakan pretest, post-test. Ya, pretest, post-test adalah soal, termasuk instrumen, maka sebelum digunakan juga harus divalidasi. Ya, kita gunakan di sini teman-teman boleh ya menggunakan model RAS, ya, atau menggunakan klasik. Tetapi saya sarankan lebih lebih modern itu adalah model RAS ya karena dia pendekatan lebih lebih baru ya. Kalau yang klasik itu kan zaman dulu tahun 60-an rumusnya itu dikembangkan. Kalau kalau yang modern model RAS itu tahun 90-an itu berkembang. Nah, kemudian setelah kita instrumen perangkatnya sudah oke, maka kita akan menerapkan di dalam pembelajaran sehingga kita mendapatkan data keterlaksanaan pembelajaran. Apakah kategori praktis atau tidak? Dari data observasi pembelajaran itu untuk mengetahui kepraktisan produk yang kita kembangkan. Kalau dia praktis, maka produknya bisa diterapkan di kelas dengan baik. Itu. Nah, kemudian efek pada capaian pembelajaran kita lihat dari pretest dan post-test. Nah, konteks di sini teman-teman hanya sampai pada statistika deskriptif ya untuk mendeskripsikan sampai dengan endgen itu juga sama. Setiap siswa punya endgen masing-masing. Kategorinya bagaimana? Ya.
Kemudian kita sajikan ringkasan statistika deskriptif dari data post-test, statistika deskriptif dari data endgain di situ. Nah, statistika deskriptif itu pada dasarnya adalah berupa angka, tabel ya. Minnya berapa, deviasi berapa, range-nya berapa, maksimal, minimal, median, dan seterusnya. Agar mudah dipahami oleh pembaca, maka teman-teman perlu untuk mengubah cara penyajian menjadi grafik. Ya, grafiknya rata-rata apa? Grafik pretest, post-test, ya baik apa namanya grafik endgainnya, kelas eksperimen, kelas kontrol, grafik post-test dari semua dimensi yang diukur, misalkan dimensi keterampilan berpikir kritis, ada keterampilan fleksibel apa fluency, fleksibilitas, ada originalitas, ada elaborasi dan seterusnya. Nah, itu bisa disajikan dalam bentuk grafik sehingga untuk memudahkan orang dalam membaca. Ya, kalau tabel itu harus mencermati betul. Tapi kalau grafik sudah lihat sekilas sudah muncul. Ya, karena kenapa kalau langsung mudah ditangkap? Karena grafik batang misalkan ada yang tinggi, ada yang rendah, ya kan? Warnanya dan seterusnya itu otomatis dengan sekilas sudah tahu oh ternyata eksperimen lebih bagus. Ya, teorinya sesuai maka diempiriskan di kelas teman-teman juga sama hasilnya di situ. Baik, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Maaf Pak, izin bertanya. Nggih, monggo Bu Hasriani. Kan kalau misalnya di judul kita kan ada dua, misalnya kayak saya itu literasi ilmiah dan komunikasi, literasi sains dan komunikasi ilmiah. Nah, kita bisa pilih salah satunya saja Pak, kita. Nah, di sini kalau ada dua, harapannya juga sama ya. Yang satu yang belum ada datanya dilengkapi saja. Ya, artinya datanya data fiktif ya. Karena yang kita latih ini kan latihan ya. Tapi saya kira ini juga nggak beda jauh. Nanti silakan dimodifikasi, tambahkan satunya data lagi. Misalkan data apa tadi Bu Hasriani yang satunya? Komunikasi ilmiah Pak. Nah, jadi satunya adalah literasi sains ini pretest post-test jelas. Kemudian keterampilan komunikasi juga sama ya. Kemampuan awal, kemudian kemampuan setelah pembelajaran ya atau mungkin ketika pembelajaran kita juga menilainya gitu. Jadi tinggal tambahkan saja. Nah, di situ. Jadi intinya begini nanti kalau semakin lengkap ya maka nilainya juga semakin tinggi. Tapi harapannya ini sudah tercover semua nih harapannya ya. Jadi nilainya mudah-mudahan nilainya A semua gitu. Sehingga apa namanya sesuai dengan kompleksitas atau mungkin kepadatan tugas. Ini kan tugasnya tiap pekan ya, tiap pekan tugas, tugas, tugas. Kemudian UTS pun juga tugas. Ya memang ini tugas pun sebenarnya saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya, jadi kalau kita belajar statistika betulan itu levelnya lebih dari ini. Ya, jadi ada ilmu probabilitas, ya ada kaidah Bayes, kemudian ada ngitungnya. Kalau sini, karena saya sesuaikan dengan konteks kelas RPL, ini sudah sebagian besar sudah, atau mungkin semuanya ya, sudah bekerja sebagai guru, ya. Sehingga levelnya itu kita sesuaikan langsung, apa namanya, apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tesisnya di situ. Nanti kalau misalkan ada pengembangan, ya silahkan dikembangkan lagi, karena ini untuk RPL tuh betul-betul harapannya itu ya setahun lah, setahun tuh sudah selesai. Ya karena secara kurikulum RPL itu setahun. Semester satu ini teori, fokus untuk pengembangan proposal. Ya, proposal plus dengan instrumen pembelajaran. Nah, kemudian semester 2 teman-teman implementasi di kelas. Ya, dan kelasnya kan sudah dipegang oleh teman-teman. Artinya itu materi bisa dikondisikan, ya. Kelasnya bisa dikondisikan, waktunya bisa dikondisikan, ya. Sehingga di semester besok itu ambil data nggak ada masalah. Setelah data terkumpul, nanti diingat-ingat lagi, oh dulu saya diajari Pak Didik langkah pertama, kedua, ketiga sampai terakhir lah. Seperti itu disesuaikan lagi, ya.
Harapannya, nah, sebelum ke arah pretest post-test itu kan produk divalidasi. Ya, nanti mungkin di awal besok semester depan itu produknya sudah masuk kepada validator. Ya, nah, karena kelasnya kelas RPL itu kelasnya jauh-jauh untuk validasinya pakai online. Ya, nanti diajak diskusi dengan validatornya, mungkin ada yang dengan saya, kita adakan Zoom. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman ya, itu akan nerangkan judulnya ini yang saya kembangkan seperti apa. Nanti validator itu memberikan masukan. Ya, secara konstruksinya, kalau mengatakan PBL, maka tunjukkan konstruksi PBL-nya di mana, ditunjukkan dengan adanya sintak PBL di situ. Kemudian mengatakan ada integrasi apa, misalnya integrasi potensi lokal, ditunjukkan mana integrasinya betul atau tidak. Nah, di situ. Kemudian kebenaran ilmiahnya seperti apa, ya, setelah konten IPA. Kemudian penyajian. Nah, kalau kemarin ada yang validasi itu ya mungkin karena RPL ya, zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Jadi LKPD-nya itu LKPD sangat tradisional ya, cuma tulisan biasa ya. Nah, kemudian saya berikan contoh dimodifikasi ya, ada kolom-kolom, ada gambar macam-macam, dia itu tanpa ada gambar, cuma tulisan. Nah, di situ ya kita berikan contoh, oh, kita berikan format, kemudian diperbaiki. Karena memang apalagi yang RPL apa namanya tahun 2000 awal itu kan, itu kemampuannya sangat berbeda dengan apa namanya guru-guru ataupun mahasiswa di era sekarang ya. Kemampuan IT-nya itu apa lebih canggih ya mahasiswa tahun-tahun ini, termasuk saya pun kalau saya bandingkan sama mahasiswa itu lebih pintar mahasiswa. Kenapa? Mereka itu uh, apa namanya presentasi macam-macam menggunakan Canva, menggunakan aplikasi macam-macam ya. Kalau saya itu biasa pakai PPT. Nah, itu sudah menunjukkan beda. Mengembangkan LKPD, ya kita paling menggunakan Word, ya Microsoft Word. Mereka menggunakan apa? Canva, Live Worksheet. Nah, di situ memang apa namanya terkadang itu apa nama itu yang menjadikan ya sehingga apa namanya kemampuan IT ya untuk guru-guru yang sudah senior ya itu kadang itu kalah jauh dengan mahasiswa yang fresh graduate ya meskipun itu kita nggak menguasai level sheet nggak menguasai Canva nggak apa-apa tetapi setidaknya Microsoft Word-nya itu dioptimalkan. Nah di situ meskipun sederhana itu ya apa namanya ketika diimplementasikan di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Nah di situ. Gitu ya, Ibu Hasriani dan juga yang lain. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada mungkin sampai sini dulu. Bapak, Ya, boleh nah. izin bertanya, Pak? Jih, monggo Ibu Dian. Bapak ini ya, terkait UTS yang eh, akan kami kerjakan itu, Pak. Nanti setelah kami mengerjakan itu, apakah ada feedback dari Bapak? Eh, saya juga kan selama ini mengumpulkan tugas itu, Pak. Apakah sudah benar atau belum gitu? Saya nggak tahu itu bagaimana, Pak, untuk UTS khususnya. Oke. Nanti akan mungkin saya sampling saja ya, saya sampling. Karena Hmm. jujur kalau saya berikan komentar satu persatu di saat kuliah itu waktunya habis. Ya. Jadi saya yakin untuk kalau kita mencermati langkah demi langkah yang saya ajarkan itu kan sangat sederhana. Ya, kita punya data, kemudian langkahnya bagaimana itu tinggal apa klik mana, klik mana itu kan. Nah, kan saya kira ini sebenarnya sangat simpel itu. Tapi nanti mungkin di UTS nanti mungkin sebelum ke materi berikutnya mungkin saya sampling ya, saya sampling kelengkapan tahapan ya. Ini khusus untuk yang UTS. Kalau yang dulu itu memang kekurangan waktu ya. Contohnya aja kita materi mendemonstrasikan apa namanya mengolah secara statistika deskriptif aja itu sudah lama itu kan apalagi kita harus memberikan feedback satu persatu ya. Kalau saya tipenya nanti akan saya nilai, saya rekap ya di akhir semester kelengkapannya seperti apa ya. Kemudian kalau sudah lengkap saya biasanya ya berikan nilai maksimal ya.
Kecuali kalau nggak ngumpulkan, ini kok punya ini kok atas nama ini kok nggak ada. Nah, ini kendala saya untuk bisa mendongkrak nilai. Ya, kalau sudah ada, saya lihat sekilas sudah oke lah. Nanti kalau tugasnya lengkap, saya biasanya 100 itu. Kemudian UTS-nya apa namanya sudah bagus banget. Nah, itu nilai juga bagus ya. Harapannya tidak ada nilai yang di bawah B ya. Syukur-syukur cuma A dan amin. Nah, di situ ya. Karena ini kan LPL. Gitu, Ibu Dian, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Iya, Pak. Oke, baik kalau tidak ada mungkin sampai sini dulu ya untuk kegiatan kuliah kita. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk materi hari ini. Dan berikutnya adalah silahkan untuk mulai mencicil ya UTS-nya ya, menata ulang dari tugas 1 sampai dengan tugas 8, sesuaikan dengan apa namanya tesis teman-teman. Kalau butuh data dibuat, silakan datanya dibuat saja. Artinya data fiktif karena ini sekedar untuk latihan. Nah, di sini karena ke depan akan teman-teman terapkan di dalam penelitian tesis. Nah, di situ. Baik, dari saya mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.